Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mas Aulia dan teman saya Eriesa. Kita akan menjelaskan tentang traditional selling and customer focus selling. Oke, aku akan menjelaskan tentang traditional selling. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih traditional selling itu apa? Mungkin kalian pernah lihat kalau di jalan ada iklan, ada papan reklame, terus ada iklan di TV atau iklan di majalah. Nah, itu dia salah satu contoh dari traditional selling or marketing. Nah, traditional selling adalah sebuah strategi pemasaran yang banyak sekali yang mempunyai beragam saluran iklan atau saluran promosi. Nah, seperti tadi contohnya ada papan reklame atau billboard, lalu ada iklan di TV, iklan di radio, iklan di majalah, iklan di koran. Nah, itu adalah banyak contoh dari traditional selling or marketing. Mungkin kalau dengar dari namanya traditional selling, nah mungkin kalian bakal mikir tradisional pasti kuno gitu kan. Nah, tapi ternyata traditional selling ini belum sepenuhnya kuno atau belum sepenuhnya harus musnah atau harus mati, karena buktinya masih sampai sekarang masih sering kita lihat kan, ada iklan di papan reklame, ada iklan di TV, ada iklan di majalah, koran. Nah, itu traditional selling atau traditional marketing itu masih melekat sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi masih sangat membantu untuk suatu promosi bisnis. Jadi belum sepenuhnya cocok untuk punah atau digantikan. Walaupun sekarang sudah ada pemasaran digital atau digital selling or digital marketing. Kenapa sekarang traditional selling atau traditional marketing masih digunakan? Karena traditional selling or marketing ini dirasa masih sangat-sangat efektif untuk menjangkau konsumen dimanapun dan kapanpun. Karena traditional selling or marketing ini masih sangat efektif, masih dianggap efektif untuk menjangkau konsumen dimanapun berada, maka dari itu masih banyak sekali perusahaan yang menggunakan traditional selling or marketing ini. Nah, traditional selling or marketing ini juga sangat bagus untuk membangun brand awareness suatu perusahaan. Jadilah masih hidup traditional selling sampai saat ini. Oke, saya kira segitu saja penjelasan tentang traditional selling or marketing. Selanjutnya tentang customer focus selling akan dijelaskan oleh teman saya Eriesa. Silakan. Hai, aku Eriesa. Aku akan menjelaskan materi lanjutan dari materi yang telah dipaparkan oleh Aulia tadi, yaitu Customer Focus Selling. Customer Focus Selling adalah konsep penjualan yang menempatkan penekanan total pada suatu kebutuhan prospek. Customer Focus adalah orientasi dari rangkaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, yang dimana customer focus ini merupakan kunci suksesnya suatu bisnis. Kenapa ya? Alasannya, karena customer focus ini membuat pemilik suatu bisnis menyadari apa yang dibutuhkan dan apa yang sangat dan paling dibutuhkan oleh pelanggan target. Sehingga pemilik perusahaan tersebut dapat membuat suatu strategi yang tepat dan mengetahui mana yang bisa difokuskan untuk mengembangkan bisnisnya. Tujuan utama dari focus selling adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggannya, yang dimana peranan focus selling ini akan berdampak kepada yang pertama, membangun pendapatan jangka panjang. Yang kedua, dapat mempertahankan pelanggan di masa sulit bisnis. Yang ketiga, dapat menarik pelanggan-pelanggan baru. Dan yang keempat adalah diferensiasi perusahaan. Strategi yang bisa dilakukan oleh customer focus selling ini adalah strategi yang bisa dilakukan yang pertama, mempererat kolaborasi. Kolaborasi di sini maksudnya perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk memberikan suatu pelayanan yang baik kepada pelanggan, yang dimana itu akan bermanfaat untuk bisnis kedua perusahaan tersebut. Yang kedua, buatlah pelanggan merasa didengar. Bagaimana caranya? Caranya dengan
membiarkan pelanggan memberikan suatu kritik atau saran kepada perusahaan dan perusahaan bisa menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini bisa membuat pelanggan merasa didengar. Yang ketiga, seperti yang sudah dikatakan yang tadi, perusahaan bisa menggunakan saran atau kritik dari pelanggan. Ini akan sangat bermanfaat karena pelanggan akan merasa didengar dan merasa dihargai bahwa pendapatnya diterima oleh perusahaan, sehingga memberikan nilai plus kepada perusahaan. Yang keempat, perusahaan bisa menggunakan banyak channel untuk mempermudah pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan tersebut. Channel di sini maksudnya adalah media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan sosial-sosial media lainnya. Dan untuk pembayaran bisa menggunakan e-payment seperti Dana, OVO, dan yang lainnya.